Gini, rupanya itu jadi sensitif isu itu. Kalau saya sebutin namanya, dia akan berusaha ngambil duit sebanyak dari tempat saya, walaupun nggak dibelanjain. Jadi yang jelas begini, ada banyak yang mengembalikan. Yang jelas yang penting untuk saya adalah kondisi defisit fiskal masih terkendali. Saya takut kalau saya sebutin nanti besok dia minta lagi. Cuman untuk nunjukin ke orang bahwa dia bisa nyerap, padahal ntar dibalikin juga. Jadi itu aja. Tapi tahun depan kan saya dapat semacam izin dari Komisi 11 untuk masuk ke kementerian lembaga kan. Saya akan monitor penyerapan mereka seperti apa. Bagus apa enggak, dampaknya maksimal apa enggak, sesuai enggak dengan programnya, dimakan apa enggak. Kayak gitu kira-kira. Saya udah boleh. Ya? Oh jangan dulu. Hah? Ada kita angkanya, ntar kita nanti minggu depan lah kita umumkan ya. Kondisi fiskalnya terkendali, berarti dipastikan nggak lebih dari 275 atau mendekati 275? Di atas itu. Yang jelas kami tidak melanggar undang-undang 3%. Dan kami komunikasi terus dengan DPR. Di atas Oslo ya Pak, sorry Pak, 278. Mungkin ini kan masih bergerak nih. Minggu depan udah pastinya deh, ntar saya salah ngomong. Karena geser-geser nih angkanya nih. Tanggal. Ya, di bawah Outlook kira-kira. Tapi detailnya nanti minggu depan saya presentasikan. Pak Purbaya, terkait bea keluarnya emas sama batu bara kan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026. Itu besarannya kira-kira berapa ya Pak untuk yang bea keluarnya itu dipungutnya besarannya berapa? Lalu juga lagi di istana kan? sebelum dikapalkan ya Pak untuk batu bara. Itu untuk levelnya masih di pembahasan. Kalau nggak salah sih diusulkan tergantung harga batu baranya ya. Ada 5, ada 8, ada 11 tergantung level harga batu baranya. Di bawah harga tentu 5, di atas harga tentu 8, di atas 11. Tapi ini masih didiskusikan di level teknis. Perpres itu ya, sedang akan dibuat. Jadi saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya. Karena sebagian juga masih ada yang protes kan. Kita mungkin akan ataskan ke depan dan Berarti bisa mundur dari tanggal 1 dong Pak? nggak akan bisa berlaku surut juga. Itu logika penggunaan bea keluar itu mengkompensasi restitusi dari pajak batu bara yang tinggi. Dari apa? Pajak restitusi pajak. Antara itu, tapi kalau saya lihat netnya, dia bayar pajak, bayar ini, bayar PPH, bayar itu, royalti segala macam. Tapi ditarik di restitusi, saya dapatnya negatif. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batubara yang udah pada kaya itu. Menurut Anda wajar nggak? Undang-undang 3, gue ingetnya Undang-Undang 33 aja. Undang-Undang 45 pasal 33, gue lupa ayatnya. Kira-kira itu untuk bumi dan tanah dan untuk kemakmuran rakyat, sepenuhnya kemakmuran rakyat kan. Kalau ini enggak kan, diambil tanah, diambil bumi, saya bayar juga. Kalau gitu lebih baik saya tutup semuanya, industri batu bara, selesai. Saya masih nol. Dari sisi fiskal, tapi kan nggak gitu kebijakannya. Kita cari yang optimal untuk semuanya, untuk pengusaha maupun untuk negara, untuk masyarakat juga. Kan pajaknya bukan saya pakai makan-makan, tapi tadi makan-makan ya. Kita pakai untuk program-program yang bisa memakmurkan masyarakat. Misalnya kayak bencana di Aceh, dari mana uangnya? Program pendidikan dari mana? Gitu kira-kira. Jadi kita cari balance yang pas buat semua pelaku bisnis maupun untuk negaranya. Tujuan kami bukan mematikan industri batu bara, tapi mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak mereka sehingga negara dan rakyat pun diuntungkan juga. Tapi kondisinya kan ketika momentumnya itu Pak diberlakukan ketika harga batu bara lagi turun ya Pak. Nah itu sudah diskusi dengan usaha batu bara? Enggak. Karena masih diskusi. Dia udah untung banyak.
dia dapat memberikan net pajak negatif. Saya cuma mau saya balikan ke normal aja. Itu kan gara-gara undang-undang Cipta Kerja kan. Jadi ada perubahan yang tiba-tiba di sana sehingga mereka bisa klaim restitusi sehingga dan pelaksanaan restitusinya berlebihan, itu aja. Kemudian terkait uang sekitar 36,6 triliun kemarin, Pak, itu digunakan untuk menambah defisit APBN atau seperti kata Pak Prabowo untuk membangun hunian tetap di Sumatera sebatas 100 ribu, Pak? Ketika uang masuk ke rekening saya udah nggak bisa dibedakan kan yang mana. Tapi nanti kalau diperlukan uang untuk pembangunan sekolah ya, Hunian tetap. Huntap. Oh udah ada kan? Itu udah uangnya sudah ada, itu dari penyisiran dana-dana anggaran APBN 2026 dari kementerian lembaga yang kita sisir yang dianggap dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang nggak terlalu produktif. Sudah ada itu, jadi nggak harus ada. Yang itu bisa dipakai untuk yang lain. Tapi untuk saat ini ya itu mengurangi APBN kita, defisitnya. Pak, mau nanya soal pemotor pajak marketplace belum akan berjalan di 2026 ya? Pajak apa? Pajak marketplace, Pak. Pajak marketplace yang 0,5. Nanti kita lihat 0,5. Nanti kita lihat kondisi perekonomiannya. Kalau membaik, ya seperti saya bilang tadi kan, kalau membaik dulu ya, saya selalu bilang gitu kan. Ketika ekonominya masih lemah, nggak akan kita tarik. Tapi kalau udah kuat, ya kita pertimbangkan untuk ditarik. Dengan ya pada waktu itu kan harusnya kalau udah bagus seperti itu orang juga ditarik pajak nggak kerasa amat karena mereka income-nya juga kenceng. Pak, soal realisasi anggaran KL, Pak, apakah bisa dijabarkan 3 top 3 KL dengan realisasi anggaran tertinggi di 2020? Itu nanti minggu depan detailnya itu, minggu depan. Sebenarnya Pak, ada isu kalau Kementerian Pertahanan tuh anggarannya itu udah jauh di atas dari yang dianggarkan. Kapan? Tahun ini? Tahun depan? Iya, tahun ini. Oh, Sama mau nanya juga Pak soal kita nggak akan buka per departemen kali detailnya. Nah, harusnya nggak seperti itu. Karena ada beberapa tempat yang sensitif. Sensitif dalam pengertian sensitif aja. Susah gue nanti kalau sensitif banget nanti ketahuan jadi ya. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,